Beberapa hari yang lalu banyak orang yang mengeluh karena internetnya lemot. Waduh, memangnya sepenting itu sampai-sampai Anda gak bisa hidup tanpa internet? Rasanya seperti hidup di zaman nenek moyang, tak terkecuali para muhi yang suka menonton video. Begitu pula dengan siswa-siswi ini. Waduh, jaringan bermasalah nih. Padahal pengen banget belajar online. Ternyata masalah ini disebabkan oleh salah satunya disebabkan oleh masalah kabel di bawah laut. Lalu muncullah pertanyaan di benak manusia. Wah, ternyata ada ya kabel di bawah laut. Gue baru tahu. Seperti apa kabelnya ya? Coba jelaskan. Kabel bawah laut saat ini sudah menggunakan teknologi serat optik, sehingga transmisi data dapat bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat melalui serat kaca tipis ke reseptor di ujung kabel lainnya. Nah, kabel-kabel serat optik tersebut dilindungi dengan lapisan isolasi dan pelindung yang berlapis-lapis seperti kue lapis. Pada umumnya, kabel ini memiliki bentuk selebar selang untuk menyiram tanaman. Filamen yang membawa sinyal cahaya pada kabel itu sangat tipis, diameternya hanya seukuran rambut manusia. Tapi bisa tuh mengirim data hingga bertera-terabyte, jadi apapun yang kalian kirim dari HP akan terkirim lewat kabel itu. Mulai dari email, lagu, download game, video panas maupun video dingin. Pokoknya lewat di sana semua. Kapasitas kabel pun bervariasi. Kabel yang baru biasanya membawa lebih banyak data daripada yang lama. Kabel bawah laut Asia Amerika Gateway atau AAG sendiri yang panjangnya mencapai 20.000 km memiliki sejumlah landing points yang berada di luar wilayah Indonesia dan memiliki kapasitas transmisi data maksimum hingga 1,92 terabyte per detik. Waduh, kebayang gak tuh cepetnya gimana? Awalnya kabel bawah laut bertujuan untuk mengirim pesan telegrafi, kemudian berkembang untuk menerima panggilan melalui telepon, hingga saat ini sudah menggunakan kabel optik yang bisa membawa data digital. Berdasarkan data dari telegeografi pada 2020 lalu, ada sekitar 406 kabel bawah tanah yang melintas di seluruh penjuru dunia dengan panjang sekitar 1,2 juta kilometer. Di Indonesia, operator telekomunikasi menggunakan kabel bawah laut sejak 1990-an untuk menghubungkan pulau-pulau yang terdapat di Nusantara. Kabel bawah laut berperan penting dalam kecepatan koneksi, walaupun rentan terhadap kerusakan seperti halnya kabel-kabel lain. Bukan karena digigit ikan, misalnya ikan hiu. Kerusakan pada kabel bawah laut mayoritas disebabkan oleh hal tak disengaja, seperti memancing ikan, terseret jangkar, terkena benturan, terhantam badai, atau bahkan sabotase yang disengaja oleh beberapa pihak. Gangguan ditemukan pada sistem komunikasi kabel laut Jasuka, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, ruas Batam, Pontianak. Berasal dari titik 1,5 km lepas pantai Batam pada kedalaman 20 meter bawah permukaan laut. Sistem komunikasi Jasuka yang dibangun oleh Telkom merupakan salah satu jalur kabel laut terpanjang di dunia. Jalur kabel laut ini terdiri 4 kanal 40G dengan kapasitas daya tampung hingga 16 kali lipat dari jalur konvensional. Pihak Telkom mengatakan dengan diketahuinya titik gangguan, kami segera mempersiapkan upaya perbaikan agar secepatnya infrastruktur tersebut dapat segera berfungsi normal. Walaupun saya sendiri tidak tahu betul bagaimana cara mereka memperbaikinya. Biasanya orang luar negeri pertama-tama akan melakukan identifikasi dan melacak di mana sumber masalahnya, dengan membawa kapal tentunya, dan segala peralatan, alat selam, obeng, tang, dan alat-alat lainnya yang tentunya banyak sekali. Lalu mereka nyemplung ke laut. Setelah itu kabel akan dimasukkan ke dalam alat apa ini? Lalu mereka akan memperbaiki dengan cepat sesuai prosedur. Tangan mereka akan masuk ke dalam alat tersebut, kemudian menyambung kabelnya. Setelah kabel tersambung, mereka melilitnya dengan lakban hitam. Nah, perbaikan pun selesai. Petugas mengemas kembali alat-alat mereka ke atas. Koneksi internet pun berjalan normal. Aktivitas kembali, para penikmat internet kembali tersenyum lebar. Anak sekolah, viewers YouTube, dan yang lainnya. Nah, sebagai pengguna internet, ketika ada masalah seperti ini, semata-mata memang karena adanya masalah yang mungkin terjadi. Tetaplah menunggu dengan sabar sampai masalahnya usai. Toh, petugas juga berusaha maksimal untuk memperbaiki.
Mereka rela menyelam ke dalam laut, naik tower, demi untuk menyambung internet kalian semua. Ya, terima kasih lah.